Shalom, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Senang sekali pada hari ini boleh menjumpai kita semua dalam kondisi kuat dan sehat. Dan kita percaya semua itu karena anugerah Tuhan bagi hidup kita. Kita akan menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya undang kita untuk berdiri. Kita mau memuliakan Tuhan, membesarkan nama Tuhan, menceritakan perbuatannya yang ajaib, dan kita bersyukur bahwa kita mempunyai Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Karena Dia adalah Tuhan yang sungguh ajaib. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari kita datang dengan sukacita, kita katakan, ceritakanlah kemuliaannya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sekali lagi kita katakan, ceritakanlah. Ceritakan dan puji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita masih mau terus untuk memuji Tuhan. Kita mau meninggikan namanya, mengagungkan Dia, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menolong kita. Tuhan sanggup.
Kita percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak berubah, bahkan mujizatnya sampai saat ini masih terjadi di antara kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong kita melebihi dari apa yang kita minta. Karena Dia adalah Allah yang tidak pernah gagal, Tuhan yang sanggup. Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Dia Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang kupinta, melebihi segala yang kupinta. Dia telah kerjakan, Dia bangkit, mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Tuhan sanggup, Dia buka jalan, Dia Tuhan kerjanya jauh melebihi segala yang kuharap. Dia telah kerjakan, dan bangkit, mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup, dan bangkit, mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Selamanya Tuhan, Kau sanggup. Selamanya Tuhan, Kau sanggup. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita menghadap tahta Tuhan. Sejenak kita ngambil saat teduh. Kasih Tuhan angkat daku, ku selamatlah oleh kasih Tuhan. Kasih Tuhan angkat daku, tak lain sebab saja kasih Tuhan. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 257. Kasih Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Dalam dosaku tenggelam jauh dari daratan, hatiku sangat cemar, putus pengharapan. Tuhan dengar kasruku untuk keselamatan.
dari jahatku segera diangkatkan. Kasih Tuhan angkat daku, ku selamatlah oleh kasih Tuhan. Kasih Tuhan angkat daku, ku lain sebab saja kasih Tuhan. Genap hatiku kuserah ke juru selamatku, ku mau hidup sertanya dalam senang teguh. Kasih Tuhan yang besar harus dibalaskan, diriku padanya ku persembahkan. Kasih Tuhan angkat aku, ku selamatlah oleh kasih Tuhan. Kasih Tuhan angkat aku, tak lain sebab saja kasih Tuhan. Kasih Tuhan, kasih Tuhan angkat aku, ku selamatkan oleh kasih Tuhan. Kasih Tuhan angkat aku, tak sebab oleh kasih Tuhan. Kami sangat menyadari ya Tuhan, semata-mata hanya karena kasih-Mu belaka yang telah memungkinkan kami dapat melampaui hari-hari kehidupan kami. Di setiap kerja dan kegiatan kami, di semua kesempatan pelayanan yang kami lakukan, kami sangat menyadari bukan karena gagah kuat dan hebat kami. Tuhan, termasuk hari ini, ketika Tuhan mengizinkan kami berada di rumah-Mu, biarlah kiranya berkat dan kasih karunia ini yang telah kami alami dan kami rasakan bahwa Tuhan mengizinkan kami di sini, berkenan atas kami. Biarlah kiranya di kesempatan ini lawatan Tuhan menjadi bagian dan milik setiap kami ya Bapa. Berkenanlah atas puji pengagungan yang kami persembahkan kepadamu. Berkat-Mu menjadi bagian kami, tuntunan-Mu dan penyertaan-Mu layak menjadi milik kami bersama. Itulah sebabnya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Ibadah bakti kami ini dari awal sampai berakhirnya kiranya jadi atas nama Bapa, dalam pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus, dan oleh pimpinan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Disalib, disalib baru celik mataku. Nyanyian kemenangan iman nomor 230. Kembali kita akan naikkan bagi Tuhan. Ku beranilah ya Tuhanku mengaku nama-Mu, melawan sekalian musuh-Mu, masyurkan selamat-Mu. Disalib, disalib baru celik mataku, lalu hatiku penuh dengan terang. Dan sekarang Tuhan oleh berkat-Mu, aku sepanjang harilah senang. Mengharisku yang ku kenal, ku harap padanya. Janjiannya tentu kekal.
kekal selama-lamanya. Disalib baru celik mataku, lalu hatiku penuh dengan terang. Dan sekarang Tuhan, oleh berkat-Mu aku sepanjang harilah senang. Yang sudah ku amanatkan ke dalam tangannya, muhalisku peliharakan sehingga harinya. Disalib baru celik mataku, lalu hatiku penuh dengan terang. Dan sekarang Tuhan, oleh berkat-Mu aku sepanjang harilah senang. Disalib baru celik mataku, lalu hatiku penuh dengan terang. Dan sekarang Tuhan, oleh berkat-Mu aku sepanjang harilah senang. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Gereja Kibait. Jemaat Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan adalah tempat perlindungan kita yang paling aman, karena di saat kita jatuh, Dia mengangkat kita. Di saat kita jatuh, Dia menopang kita. Tuhan adalah sumber kekuatan kita dan sumber kemenangan kita bagi setiap orang yang menaruh harap kepadanya. Mari kita percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Janji Tuhan ya dan amin. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat kita lemah, Dia yang mengangkat kita. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat kita jatuh, saat ku jatuh, hanya Dia yang Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin.
kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Bersama dengan seluruh umat-Mu Tuhan pada hari ini, kami datang menaikkan syukur kami, pujian kami dan pengagungan kami untuk semua kebaikan yang telah kami alami dan kami rasakan. Kami berterima kasih, kami mengucap syukur. Kami percaya Bapa, hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami akan menjadi kesempatan di mana Tuhan terus akan memberkati kami, terus akan menuntun dan menyertai kami. Kasih-Mu, kuasa-Mu ya Bapa akan senantiasa nyata di tiap perjalanan kami, dan Tuhan punya rancangan bagi setiap kami untuk masa depan terbaik yang telah Tuhan aturkan. Itulah sebabnya Tuhan pada saat ini kami bersahati datang kepadamu. Kami menyerahkan kehidupan kami, Tuhan menuntun dan menyertai. Biarlah kiranya setiap kami berada dalam genggaman tangan Tuhan saja. Tuhan, tuntun kami ya Bapa di waktu-waktu kehidupan kami, sehingga kami tidak kemudian salah, menyimpang dan meninggalkan Tuhan, tetapi kami senantiasa fokus kepada Tuhan saja, melangkahkan kaki kami masuk ke dalam rencana Tuhan lebih dalam lagi dan lebih jauh lagi. Terima kasih Bapa, Engkau telah berkati setiap kami, bahkan sejumlah anak-anak-Mu, Engkau telah menyatakan kemurahan-Mu, telah menambahkan 1 tahun usia kepada mereka. Bersama dengan saudara Niar, juga anak kekasih Michael Christian Darel dan Mario Yosef Sugiharto, serta anak kekasih Atalina Taniah Bulung. Terima kasih oleh kemurahan Tuhan mereka dapat beroleh kekuatan dan kesehatan dalam Tuhan. Doa kami bersama kiranya berkat-berkat-Mu senantiasa Tuhan aturkan. Mereka selalu mendapatkan pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Topangan-Mu Bapa memungkinkan mereka berjalan dalam rencana Tuhan. Masa depan terbaik senantiasa Tuhan karuniakan kepada mereka. Kami mengucap syukur bahwa kami semuanya kuat dan sehat, tapi kami menyadari Bapa, tidak selalu setiap kami berada dalam kondisi yang kuat. Itulah sebabnya beberapa di antara umat-Mu yang masih bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan kiranya memberkati. Juga mereka yang terus berproses untuk menanti pemulihan Tuhan, Engkau jamah sembuhkan dan pulihkan ya Bapa. Hamba-Mu bersama dengan Audrey, juga Ibu Selvi, saudara kami Ari, neneknya Vito, terima kasih telah keluar dari rumah sakit. Kakinya Tali juga demikian, pemulihan sempurna menjadi bagian mereka. Dan Atong adiknya Feni juga Tuhan akan jamah sehingga beroleh pemulihan sempurna dalam Tuhan. Terima kasih bahwa anak kekasih Angel telah Tuhan pulihkan dari sakitnya. Biarlah kiranya kesembuhan sempurna menjadi bagian yang Tuhan beri dan karuniakan kepadanya. Kami mengucap syukur bersama dengan Tante Marta bahwa oleh kemurahan Tuhan, cucu kekasih Tuhan telah hadirkan di antara mereka. Tuhan telah
telah menambahkan bilangan dalam rumpun mereka. Dan terima kasih berkat kemurahan yang Tuhan beri, anak kami dapat tumbuh kuat dan sehat, dan ibunya juga terpelihara sempurna, dipulihkan pasca melahirkan. Kami mohonkan berkat-Mu bagi setiap kami yang ada di sini, dalam seluruh kegiatan, di semua tanggung jawab yang kami tekuni, baik kegiatan rutin ketika kami belajar, kegiatan rutin ketika kami kuliah, kegiatan rutin ketika kami berada di rumah, atau ketika kami menekuni pekerjaan-pekerjaan kami, baik pekerjaan yang dilakukan oleh umat-Mu di dalam kota Samarinda, di luar kota Samarinda, bahkan ketika berada di daratan ataupun di lautan, Tuhan ada untuk senantiasa menolong dan memberkati, termasuk hamba-Mu Pak Edo bersama dengan Pak Yusuf serta Pak Nelson. Tuhan berkati dalam pelayanan mereka, Tuhan jaga peliharakan sehingga mereka semuanya berada dalam pimpinan Tuhan saja. Masing-masing umat-Mu yang berada di luar kota sekalipun, Tuhan memberkati, seperti Bunda Mari, saudara kami ini ya, Om Axel dan Tante Willy dalam rangka meninggalnya saudara kekasih juga, Tuhan memberkati sehingga beroleh kekuatan. Terima kasih pemakaman dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Doa kami Elki juga Tuhan akan berkati dalam kebersamaan dengan orang tua. Bahkan terima kasih Engkau telah memimpin kakak terkasih dapat melangsungkan pernikahannya di dalam kemurahan Tuhan saja. Kami percaya Engkau juga senantiasa ada untuk istri dari Pak Nelson yang masih berada di kampung. Tuhan peliharakan, jaga sehingga senantiasa terus mengalami kemurahan Tuhan saja. Sejumlah keluarga kami ya Bapak, orang tua kami baik yang bersama dengan kami di sini, juga mereka yang berada di kampung, Tuhan akan berkati sehingga mereka semuanya terus mengalami kemurahan Tuhan saja. Anak-anak kami dalam menekuni pendidikan mereka, kami mohon kiranya Engkau jaga dan peliharakan sehingga mereka terpelihara sempurna di dalam Tuhan, dalam pendidikan mereka, termasuk mereka yang berada jauh terpisah dari kami ketika menekuni pendidikan di luar kota. Alvito, Libet, Lensi, Iren, kami serahkan kiranya Tuhan jagai dan peliharakan sehingga mereka akan Engkau buat berhasil di semua apapun yang mereka lakukan. Terima kasih bersama dengan hamba-Mu Bapak Pelin dan saudara kami Edo, telah Engkau berkati dalam masa pekerjaan mereka di waktu yang lalu, dan sekarang ada bersama dengan kami menikmati kemurahan Tuhan. Dan sejumlah umat-Mu biarlah kiranya Tuhan berkati sehingga oleh kemurahan Tuhan mereka terus mengalami pimpinan Tuhan di sepanjang pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Tuhan berkati seluruh umat-Mu di semua apapun yang dilakukan. Tuhan campur tangan dan memberkati sehingga memperoleh pertolongan Tuhan saja. Setiap pelayanan yang kami tekuni di tempat ini Tuhan berkati. Terima kasih bahwa panitia Natal terus aktif mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan beri. Terima kasih pertolongan Tuhan dalam kegiatan basar kemarin dapat berlangsung dalam kemurahan Tuhan. Doa kami bersama kiranya Engkau terus jaga kondusivitas kerja tim antar panitia bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, sehingga kami dapat mempersembahkan bahkan mempersiapkan Natal terbaik yang kami persembahkan memuliakan nama Tuhan saja. Berkati juga ya Tuhan akan seluruh keperluan dan kebutuhan dana yang kami butuh, segala sarana yang kami perlukan Tuhan adakan dan siapkan semuanya. Tuhan, pelayanan rutin kami yang masih akan terus berjalan sampai kami menyelesaikan tahun pelayanan ini, Tuhan menolong sehingga semuanya dapat kami persembahkan demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Penyelesaian pastori, kelanjutan pembangunan gedung gereja kami taruhkan dalam genggaman tangan Tuhan saja. Engkau berkati sehingga semuanya dapat berlangsung di dalam kemurahan-Mu Bapa, sehingga semuanya menjadi pengalaman-pengalaman iman kami yang akan semakin menguatkan kami untuk percaya, mengandalkan Tuhan, dan terus semakin bersemangat melakukan pelayanan tiap kesempatan pelayanan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Tuhan, doa kami bersama kiranya Engkau juga selalu senantiasa ada untuk memberkati tiap umat-Mu dalam pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, baik itu persoalan pendidikan terkait dengan penyelesaian studi, mereka yang tengah menanti
hasil dari setiap ujian-ujian yang mereka lakukan. Doa kami kiranya Tuhan memberikan hasil terbaik. Mereka yang menanti hasil pengumuman PPG juga, Tuhan memberkati, bukakan jalan, dan terima kasih untuk beberapa yang telah berhasil oleh pertolongan-Mu. Mereka dapat menyelesaikan semuanya oleh kemurahan Tuhan saja. Doa kami kiranya Engkau ada juga untuk tiap anak-anak kami yang menjalani masa tumbuh kembangnya. Engkau hadir untuk menolong, yang mencari kerja Tuhan akan memberkati juga, yang merindukan pasangan hidup terbaik Tuhan karuniakan kepada mereka kesempatan untuk dapat menikmati sukacita dan kebahagiaan membangun rumah tangga yang berkenan dan layak dalam pemandangan-Mu. Saudara kami Enca yang saat ini mempersiapkan diri untuk tindakan operasi di siang nanti, kami mohon kiranya Engkau berkati sehingga pengangkatan jaringan yang tidak diperlukan di bagian telapak kakinya dalam kasih karunia-Mu Engkau memberkati, sehingga dokter di medis peralatan yang digunakan dapat Tuhan berkati sehingga semua proses berlangsung dengan baik dan anak-Mu pulih sembuh dalam pertolongan Tuhan saja. Kami percaya Bapa, Engkau mendengarkan doa kami, Engkau siap berperkara menolong kami, hamba-hamba-Mu yang menjadi bagian dari seluruh rangkaian pelayanan yang kami lakukan di tempat ini. Engkau senantiasa selalu ada untuk memberkati ya Bapa. Bahkan firman-Mu yang akan kami dengarkan, hamba-Mu yang akan Tuhan pakai menjadi sarana berkat, Tuhan teguhkan dan berkati sehingga setiap kami Bapa dapat oleh perkenanan Tuhan menikmati berkat-berkat indah, pesan-pesan rohani yang membangun kehidupan kami semakin dekat kepada Tuhan, sekaligus menjadi koreksi penting untuk pembenahan kehidupan kami yang berkenan dan layak dalam pemandangan Tuhan saja. Ini syukur kami bersama Bapa. Kami percaya Engkau ada mendengarkan seruan kami, siap berperkara menolong kami. Kami bawa seluruh keberadaan kami, doa kami, bawa pergumulan-pergumulan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Jika ada mungkin di antara kita ada yang rindu untuk mempersembahkan pujiannya, dipersilakan. Baiklah, jika tidak ada, kita kembali akan menaikkan pujian kita. Sebelum khotbah disampaikan oleh Ibu Pendeta Martina Melisa PSTH. Jemaat Tuhan, saya persilakan kita untuk berdiri. Mari kita sucikan hati kita murnikan jiwa kita sebelum diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa aku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama Dia, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada lain, hanya Engkau satu-satunya. Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Mari kita sucikan dan kuduskan kembali hati kita untuk menghadap hadirat-Nya. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu.
nama Dia. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini Untuk layak menghadap hadirat-Mu Tuhan. untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku Kami mau serahkan kepadamu Tuhan. Engkaulah pemilik kehidupan kami. ku menyembah. Mari kita tinggikan namanya. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Waktu indah, waktu Tuhan dikaruniakan bagi kami. Saat ini kami persembahkan hidup kami. Kami berada dalam persekutuan dengan Tuhan. Roh Kudus menguasai kami semua. Bahwa persekutuan kami pagi hari ini, kami akan landasi, kami akan kuatkan dengan firman-Mu yang akan kami baca, kami akan renungkan. Tanpa pimpinan roh kami tidak mampu. Karena itu Roh Kudus bekerja agar kami dapat menjadi pendengar yang benar, dengan siap mendengar, mengerti, menerima, dan akan menghidupi pesan Tuhan bagi kami melalui firman hari ini. Urapan kuasa-Mu Engkau nyatakan bagi hamba, jemaat Tuhan kami semua diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Disilahkan kita duduk kembali. Shalom. Ketika ada seseorang yang mengucapkan kata shalom, ada yang mau jawab, ada yang balas seadanya, itu pribadi. Tapi Bapak Ibu, kalau kita pahami arti yang sebenarnya, bukan hanya damai sejahtera. Shalom, damai sejahtera, tapi bukan hanya itu. Kalau dalam bahasa aslinya shalom artinya keutuhan, kesejahteraan, sukacita dan berkat dari Tuhan. Jadi, ketika seseorang seperti saya tadi katakan shalom, itu berarti saya sedang mendoakan Bapak Ibu supaya hidupnya damai, hidupnya sehat, utuh dan diberkati oleh Tuhan. Itu shalom. Itulah sebabnya shalom bukan sekedar sapaan biasa, tapi berkat yang diucapkan dari hati. Ya, kita dikuatkan, kita diberkati, menjalani hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Hari ini kita mau belajar bersama firman Tuhan. Waktu indah Tuhan karuniakan, kita akan mengerti apa pesan Tuhan bagi kita, apa maksud Tuhan melalui firman-Nya dengan satu tema, waktu perkenanan Tuhan. Ya. Ada waktu perkenanan Tuhan. Dan di dalam menjalani hidup pemberian Tuhan Bapak Ibu, kita hidup mencari perkenanan Tuhan.
Iya. Karena perkenanan Tuhan adalah waktu-waktu, saat, kondisi, keadaan di mana hidup yang Tuhan beri kita jalani, Tuhan lihat berkenan. Tuhan temui berkenan, artinya Tuhan temui menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Mari buka firman Tuhan di dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai dengan pasal 6 ayat 2. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 mulai sampai dengan pasal 6 ayat 2. Kalau di LAI diberikan judul pelayanan untuk pendamaian. Bapak Ibu yang melihat bersama-sama, kita membaca ayat 17. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat 21, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Waktu perkenanan Tuhan. Itu adalah saat tepat, saat terbaik dari Tuhan ketika Tuhan bertindak, sehingga kita mengalami sesuatu yang dijanjikan Tuhan di hidup kita. Saat Ia berkenan mendengarkan doa kita, ya, itu waktu perkenanan Tuhan. Saat Ia memberi pertolongan kepada kita di saat mungkin keadaan sangat mengancam kita. Itu waktu perkenanan Tuhan. Dan saat di mana Tuhan menyelamatkan kita. Ya. Tuhan bertindak mendengarkan seruan kita, pinta kita. Lalu Ia menolong kita di keadaan sulit atau pergumulan yang sedang kita hadapi, dan terlebih tatkala Ia menyelamatkan kita. Bapak Ibu, ada di antara kita yang tahu kapan waktunya, kapan saatnya di hidup kita mengalami waktu perkenanan Tuhan itu. Coba merenung. Dan pasti setiap pribadi kita mengalami waktu perkenanan Tuhan. Ketika Tuhan menjawab doa kita. Ketika bahaya sedang mengancam nyawa kita, tapi kita masih tertolong. Waktu perkenanan Tuhan. Dan terlebih Bapak Ibu, di saat kita membuka hati dan kita menerima Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita. Ada orang yang tahu persis saat, kapan, di mana ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ada ketika usianya pemuda, ada ketika usianya sudah dewasa atau sudah orang tua. Ada ketika dia saat bergumul dengan sakit penyakit, baru dia mengenal Tuhan lebih dalam secara pribadi. Ya memang sebelumnya dia Kristen, tapi mengenal Tuhan secara pribadi dan sungguh mengakui Yesus juru selamatnya di saat-saat tertentu. Waktu perkenanan Tuhan itu adalah waktu khusus ditentukan oleh Tuhan sendiri, dan itu tidak sama dengan waktu kita. Bagaimana kita dapat menikmati, mengalami waktu perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita, hari yang telah kita lalui, hari ini pun ke depannya.
Kita dituntun melihat firman Tuhan yang sudah kita baca. Yang pertama, ayat 21. Seseorang bisa mengalami waktu Tuhan di mana Tuhan bertindak, menyatakan sesuatu yang Tuhan janjikan di hidupnya, dia dapat alami ketika orang itu hidup berdamai dengan Tuhan. Iya. Hidup berdamai dengan Tuhan. Jelas sekali firman Tuhan yang kita baca. Bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Luar biasa. Di dalam 2 Korintus pasal 5, Paulus berbicara tentang pendamaian. Dan perdamaian sejati hanya ada di dalam Kristus. Dan ia berikan nasihat kepada orang-orang yang ada di Korintus, supaya mereka tidak menyia-nyiakan berita kasih karunia tentang Yesus. Orang-orang di Korintus tidak menyia-nyiakan tentang berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Apa yang mereka dengar yang Paulus telah beritakan, Injil yang Paulus telah sampaikan, Paulus berharap itu jangan tersia-siakan. Ya, karena Paulus tidak ingin anugerah keselamatan itu disia-siakan. Paulus tidak ingin orang tidak menerimanya. Harapan Paulus semua yang mendengar menerimanya. Tetapi yang terjadi, ada banyak guru-guru palsu di sana yang waktu itu sedang menentang ajaran Paulus. Jadi Paulus berikan nasihat supaya mereka sungguh dikuatkan pada ajaran yang sehat, ajaran yang benar. Ada waktu yang Tuhan berikan bagi orang berdosa untuk bertobat. Jangan itu ditunda. Waktu perkenanan Tuhan kita gunakan untuk kasih karunia-Nya itu menjadi bagian kita. Berdamailah dengan Tuhan. Bapak Ibu, mengapa kita perlu memiliki hubungan damai dengan Tuhan? Apakah Tuhan jahat kepada kita? Apakah Tuhan memusuhi kita? Firman Tuhan mengatakan, karena dosa itu adalah perlawanan kepada kehendak Tuhan. Kita tidak mau taat melakukan perintah Tuhan. Terjadi perlawanan Adam dan Hawa di Eden. Mereka melanggar aturan Tuhan, melanggar ketetapan Tuhan dan jatuh ke dalam dosa. Dosa bertambah, manusia semakin jahat, hidupnya hanya melakukan dosa dan kesalahan semata. Bapak Ibu, dalam keadaan demikian, Allah yang adalah kasih, kita dituntun lagi untuk mau mengingat kasih Tuhan, kasih yang luar biasa, terbukti ketika ia lahir di kandang domba di Bethlehem. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, mengingat kasih Tuhan. Kasih adalah pemberian Tuhan kepada kita, mau menyelamatkan kita, dan kuasanya adalah kuasa yang sudah mengalahkan kematian sehingga kita memperoleh kehidupan. Harus kita pahami, kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Dalam keadaan berdosa Bapak Ibu, kita menjadi musuh Allah, kita menjadi seteru Allah, kita di bawah hukuman Allah. Kita hanya mempersiapkan diri untuk dihukum. Kita diperbudak oleh dosa. Tidak ada sedikit pun cara yang bisa kita lakukan untuk kemudian kita dapat keluar dari dosa yang mengikat. Allah yang kasih mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus datang ke dunia ini, lahir dalam kesederhanaan di kandang domba di Bethlehem. Karena ia mau menjangkau kita dalam keadaan yang paling dalam, terpuruk oleh dosa.
Sehingga firman Tuhan katakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Dia berdosa karena siapa? Saya, Bapak Ibu, kita semua. Firman Tuhan katakan semua dosa kita ditimpakan kepada Yesus. Yesus yang menanggungnya, lalu kemudian kita tidak dihukum. Luar biasa Bapak Ibu, coba kita merenung kasih Tuhan yang sangat besar. Bahwa yang seharusnya dihukum adalah kita, tapi Allah mengasihi sehingga dia dibuat menjadi dosa karena kita. Dosa kita diberikan kepadanya, lalu ia yang menanggungnya sampai di atas Kalvari, disalib dengan darah dan tubuhnya yang ia serahkan. Sehingga disalib di situ terjadi substitusi, terjadi pergantian. Dan disalib di situlah Bapak Ibu kita didamaikan dengan Allah. Kalau merenung lebih dalam, siapa sih kita sebenarnya? Sampai Allah begitu sangat mengasihi kita. Disalib terjadi pertukaran posisi. Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa. Lalu kemudian kita dibenarkan. Luar biasa. Orang-orang yang dibenarkan adalah orang-orang yang dosanya telah diampuni. Orang-orang yang dibenarkan adalah orang-orang yang sungguh memiliki hidup damai dengan Tuhan. Artinya apa? Orang yang berdamai dengan Tuhan berarti ia mengasihi Tuhan. Ya. Kalau seseorang tidak mengasihi Tuhan, itu bukti bahwa ia tidak punya hubungan damai dengan Tuhan. Kalau tidak merindukan Tuhan, berarti tidak berdamai dengan Tuhan. Tidak mencari Tuhan, berarti belum memiliki hubungan damai dengan Tuhan. Hidup berdamai dengan Tuhan adalah tatkala kita Bapak Ibu, saya, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Sungguh-sungguh percaya. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, ia akan mengasihi Yesus. Orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus tentu akan merindukan Yesus. Nah, maka hati penanda kita nama lima gereja karena dia percaya. Dia punya hubungan damai, tentu ingin selalu dekat, tentu ingin selalu bertemu. Iya, itu kuncinya. Orang yang hidupnya berdamai dengan Tuhan akan berusaha melakukan kehendaknya di dalam hidupnya. Nah, di dalam Injil Matius pasal 7 dikatakan orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Di dalam Yohanes 14 ayat 21 dikatakan, barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bapak Ibu, benarkah kita adalah orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan? Bahwa kita memegang perintahnya dan kita melakukannya. Dalam ibadah penghiburan di rumah duka di Mangkupalas hari Kamis malam, Bapak Pendeta Melki menyampaikan bahwa ada orang yang percaya Yesus, setuju Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tapi tidak melakukan perintahnya. Karena apa? Naku atau maapatongan, tapi di dalam 1 tahun mau Pak Asyai kalau ada 1 kali dia ke gereja. Apakah orang yang demikian punya hubungan damai dengan Tuhan? Dan benar ia mengasihi Tuhan? Dia mengatakan dia percaya, tapi tidak melakukan perintah Tuhan. Tosarani para nulok bang katanya yang seperti itu. Iya.
Karena orang yang damai dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, akan melakukan perintah Tuhan, melakukannya dengan penuh kesetiaan dan ketaatan. Jadi yang percaya itu buktikan iman. Buktikan iman kepada Tuhan. Dan iman itu akan terbukti melalui perbuatan. Yakobus katakan, seseorang kalau katakan beriman tapi tidak nyata dalam perbuatannya, mati adanya. Jadi Bapak Ibu jemaat terkasih di dalam Tuhan, hidup damai dengan Allah, damai dengan Tuhan, kalau kita punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, melakukan kehendaknya. Kehendak Tuhan apa Bapak Ibu? Tidak jauh-jauh dari hidup kita. Hari yang dikhususkan adalah hari yang akan digunakan bersekutu dengan Tuhan. Hari Minggu, di mana kita akan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. 6 hari di luar sana kita bekerja, di setiap pekerjaan jabatan kita masing-masing. Tatkala kita bekerja dengan penuh kejujuran dan takut kepada Tuhan, kita bekerja memuliakan Tuhan. Dan di hari yang dikhususkan, Tuhan mau lakukan perintahnya, kuduskan hari Sabat, persembahkan hidupmu. Persembahkan hidupmu menjadi persembahan yang benar, bukan persembahan yang menjijikkan. Itu harus dipahami. Hidup damai dengan Allah kalau kita persembahkan hidup ini menjadi persembahan atau kurban yang menyenangkan Tuhan. Oleh sebab itu pengkhotbah katakan, jagalah langkahmu sebelum engkau beribadah. Jagalah langkahmu sebelum engkau masuk rumah Tuhan. Apa artinya? Persiapkan dirimu. Persiapkan diri kita sebelum kita menyembah Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, menyembah kita harus beri persembahan diri kita yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Jangan persembahkan setengah-setengah. Orang yang mempersembahkan setengah-setengah Bapak Ibu, ketika selesai doa syafaat baru muncul mak panuku-nuku di dalam gereja. Mau mempersembahkan korban, dari awal itu disiapkan. Firman Tuhan, jagalah langkahmu, persiapkan dirimu. Jangan persembahkan dirimu hanya setengah kepada Tuhan. Ya, apalagi yang tidak jauh jarak rumah dari gereja, tidak terlambat kalau beribadah. Mau persembahkan hidup yang terbaik, bagaimana caranya? Orang yang damai dengan Tuhan, sekali lagi, ia mau beri persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dirinya mau dipersembahkan untuk memuliakan Tuhan. Sehingga Tuhan lihat, persekutuan dengan Tuhan, penyembahan dengan Tuhan yang kita lakukan akan naik menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai penyembahan kita justru menjijikkan hati Tuhan, menyedihkan hati Tuhan. Ya, miris sekarang keadaan. Ketika beribadah ada banyak di tempat-tempat lain. Waktu-waktu di mana kita akan berbicara secara pribadi dengan Tuhan, sedang terkontak dan terhubung dengan Tuhan, tetapi apa? Hanya dilakukan sebagai rutinitas belaka. Duduk tetapi kemudian pikiran hanya memikirkan di luar sana pekerjaan yang masih bertumpuk, hal-hal yang harus dikerjakan, ataupun ketika firman harus keluar dengan alasan cari angin karena panas. Bapak Ibu, Tuhan mau bahwa ketika hidup kita dikenan oleh Tuhan, buktikan bahwa kita hidup damai dengan Tuhan. Bukan main-main. Bukan main-main. Apa artinya kita ke gereja setiap hari Minggu tapi persembahan hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan? Tunjukkan iman bahwa kita mengasihi Tuhan, beri yang terbaik. Sebelum kita keluar dari rumah, kita persembahkan hidup ini untuk kita mau beri yang terbaik memuliakan Tuhan. Ketika Tuhan datang nanti apa yang ia tanyakan? Adakah imanmu kutemukan? Itu yang Tuhan tanya nanti Bapak Ibu. Adakah imanmu kutemukan di bumi ini? Kita mau bertanggung jawab seperti apa? Pribadi kita yang menentukan. Iya, pribadi kita yang menentukan. Waktu perkenanan Tuhan itu masih ada. Tuhan masih karuniakan kepada kita waktu yang indah,
di mana Tuhan mau menolong kita, Tuhan mau memulihkan kehidupan kita, Tuhan mau melindungi kita, Tuhan memberikan kasih sayangnya kepada kita, itu masih ada. Buka hati, jangan keraskan hati. Jangan tunda Bapak Ibu. Luar biasa kita orang yang disayang oleh Tuhan, sehingga dosa kita ditimpakan kepadanya. Kita dibenarkan, dia dihukum, kita dibenarkan. Dengan apa kita mau balas? Kasih Tuhan, tindakan Tuhan memulihkan hidup kita. Tuhan mau hidup ini kita beri yang terbaik. Iman kita dalam damai dengan Tuhan, kita setia melakukan kehendak-Nya. Jalani hidup yang Tuhan beri. Benar-benar fokus, beri yang terbaik bagi Tuhan. Sekali lagi, persiapkan diri. Jaga langkah kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Ya, biasa. Kalau hari Minggu sepertinya kalau terlambat itu hal yang biasa-biasa saja. Tetapi ya PNS yang ke sekolah hari Senin, yakin itu 6:30 sudah tidak ada di rumah. Takut terlambat. Takut atasan kalau terlambat mungkin dipotong gaji ya. Atau apa. Tetapi yang mana yang harus kita utamakan, takut kepada Tuhan atau takut kepada atasan manusia? Ya. Jadi dari firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa mari kita punya pikiran yang diubahkan oleh Tuhan, ya, sehingga benar-benar kita menyembah bukan ogahan, tapi sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita buktikan diri kita yang merindukan Tuhan, yang mencari Tuhan, yang sungguh butuh Tuhan. Satu hal yang menjadi perenungan mendalam bagi kita Bapak Ibu, renungkan di dalam Wahyu 20 ayat 12. Bahwa semua yang kita lakukan di bumi ini satu saat nanti kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Iya. Kepada kita akan dituntut tanggung jawab karena kita akan menghadap. Apa tuh ini menghadap? Berentetan pernah saya membahas hal ini. Kita semua nanti akan menghadap meja pengadilan Tuhan. Jadi orang-orang yang menghadap meja pengadilan Tuhan adalah orang percaya. Karena orang yang tidak percaya, ia akan berada di takhta pengadilan putih atau aras putih. Jadi beda. Di meja pengadilan Tuhan, meja pengadilan Kristus, kita akan dituntut tanggung jawab semua yang kita lakukan. Iya. Sehingga Bapak Ibu orang tuaku, mungkin ada kelemahan di dalam diri kita yang masih ada sampai saat ini. Janganlah terpuruk dan terus berada dalam kelemahan itu sampai sekarang, hari esok dan seterusnya. Bangkitlah. Bangkitlah. Bertobatlah. Pintu kasih karunia Tuhan masih terbuka. Carilah Tuhan, maka Ia akan menemukanmu. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6, kalau di dalam 2 Tawarik 15 dikatakan, kamu mencarinya, maka ia berkenan ditemui olehmu. Kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Pilihan ada pada kita Bapak Ibu. Yang kedua, bahwa dalam hidup kita harus damai dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, maka kita buktikan di dalam ayat 17, yaitu hidup menjadi manusia ciptaan baru. Menjadi manusia ciptaan baru. Ciptaan baru itu seperti apa? Tahun lalu berbeda dengan tahun sekarang. Kalau tahun lalu 1 tahun baru 1 kali injak gereja, tahun ini 1 kali baru injak gereja dalam 1 tahun, itu bukan perubahan. Ya. Tahun yang lalu masih yang ku murai male mak gereja male nak, yang ku masoro nak. Tahun ini masih begitu, itu belum manusia ciptaan baru, karena tidak ada perubahan. Menjadi manusia ciptaan baru adalah ketika kita menjalani hidup yang berubah,
ke arah yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Dengan kata lain, kita jalani hidup sesuai aturan Tuhan, bukan aturan kita. Aturan kita itu kalau kita katakan, masoron aku malet piranopa, itu kan aturan kita. Tapi kita tidak akan menjalani hidup dengan aturan kita, harus dengan aturan Tuhan. Banyak orang Kristen, hidupnya belum menjadi ciptaan baru. Iya, tidak menghakimi, tapi itu fakta dilihat. Karena banyak orang mengaku diri Kristen tetapi masih memandang rendah karya salib. Masih hidup sesuai dengan kehendaknya. Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus yang sudah lahir baru, agar mereka menjalani hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup tidak sesuai dengan kemauan mereka, tetapi hidup menjadi ciptaan baru yang berkualitas. Ciptaan baru dari kata kainos. Artinya sesuatu yang sudah ada, hidup ini yang sudah ada Tuhan beri, tetapi lalu kemudian dijadikan baru, dijadikan berkualitas, berbeda dari yang sebelumnya. Itu yang disebut menjadi ciptaan baru. Kota-kota Naim itu kaleta. Bapak Ibu, kita berada di penghujung tahun 2025. Jika Tuhan menghendaki sebentar akan kita tinggalkan, wahai Bapak Ibu Saudara, apakah kehidupan kita di tahun 2024 masih sama yang kita jalani di tahun 2025, ataukah sudah ada perubahan seperti yang Tuhan mau? Kita hidup menjadi manusia baru dengan kehidupan yang lebih berkualitas dibanding yang sebelumnya. Itu yang Tuhan cari. Itu perenungan bagi saya, bagi kita semua. Karena kita sekarang sementara berjuang. Masing-masing kita sekarang berjuang pribadi lepas pribadi. Setiap pelayanan, setiap pekerjaan kita. Ciptaan baru secara internal itu harus berubah di dalam sikap kita. Ya. Dulunya kurang rajin, sekarang menjadi rajin. Itu perubahan internal sikap. Perubahan emosi harus ada terjadi. Perubahan tabiat harus ada terjadi. Sehingga orang-orang yang hidup menjadi ciptaan baru, dia membuang keakuan. Membuang keakuan. Lukas 9 ayat 23 dengan kata lain menyangkal diri. Jadi dia sungguh menyadari bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Menyadari bahwa dia bukan siapa-siapa. Kalau ada saat ini dengan apa yang ia miliki hanya mau berkata semua karena Tuhan. Itulah orang yang hidupnya menjadi ciptaan baru. Tidak ada sedikit dalam dirinya yang dibanggakan. Cara hidup duniawi, Paulus sudah sebutkan di dalam pertama Korintus 3 ayat 1-4, dalam pasal 5 ayat 1-6 itu cara hidup duniawi. Paulus sudah tuliskan. Lalu di dalam ayat 14 ayat yang ke-16, Paulus sendiri menyaksikan dalam dirinya kepada jemaat bahwa ketika ia belum menjadi ciptaan baru, ia menganiaya orang Kristen. Ia hidup dikuasai oleh daging. Ia memusuhi Kristus, tetapi setelah Paulus bertobat, ia menjadi manusia ciptaan baru yang mengasihi Tuhan. Bahkan ia rela mati karena Kristus. Bapak Ibu, ada yang tahu kisah kematian Paulus? Karena imannya dan kasihnya kepada Kristus, ia mati bagaimana? Paulus pada pemerintahan Nero di Roma, ia mati dengan dipenggal kepalanya. Ia siap karena apa? Dia siap karena ia mengikuti Kristus. Karena imannya kepada Kristus, apapun yang terjadi, ia rela demi ia buktikan cintanya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Budak bang tu kurangnya, mah bolok-bolokan nak morde-morde nak aku malam gereja, mengganggu nak. Ya kan? Sedikit kecil tapi kok sudah mau menghalangi kita. Tantang diri kita sendiri Bapak Ibu dengan firman Tuhan. Ya.
Seperti apa perjuangan kita menyangkal diri untuk kita mau hidup menyenangkan Tuhan. Jalani hidup yang Tuhan beri, yang kita tidak tahu kapan Tuhan batasi. Hidup jangan dengan aturan sendiri, tapi hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Jalani kehidupan yang sudah diatur dan dikendalikan oleh firman Tuhan. Karena kalau kita hidup dengan aturan kita, sia-sia dan binasa adanya. Satu yang saya mau sampaikan, ini fakta. Dan ini terjadi di Indonesia, ya, di satu jemaat. Ada seorang jemaat, dia Kristen, iya kan, jemaat. Dan dia punya masalah pribadi dengan hamba Tuhan. Lalu ia buat aturan sendiri. Apa aturannya? Dia katakan, saya tidak mau ke gereja sepanjang gembala itu masih ada. Nanti kalau dia dimutasi baru saya ke gereja. Beriring dengan berjalannya waktu, gembala di tempat di mana ia bergereja atau mendaftar dimutasi. Jadi gembala ini sudah pergi. Lalu mulai dari hari Senin, orang ini berkata kepada rekan-rekan jemaat, sekarang saya sudah mau ke gereja. Sekarang saya sudah mau bekerja. Karena waktu itu di gereja itu sedang dalam proses pembangunan gedung gereja. Jadi dari hari Senin itu masukkan material. Hari Minggu belum tiba. Dia belum ke gereja. Hari Sabtunya dia dipanggil oleh Tuhan. Ini fakta, benar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hidup sesuai dengan aturan kita? Sesuai dengan aturan yang kita buat? Merugikan diri sendiri, bukan Tuhan yang rugi. Merugikan diri sendiri. Oleh sebab itu, waktu perkenanan Tuhan jangan kita tunda. Selagi Tuhan masih buka waktu, Tuhan beri kekuatan, lakukan, kerjakan apa yang bisa kita lakukan dan kerjakan. Selama kita masih kuat, masih sehat, masih bisa bergerak, kerjakan dengan setia apa yang kita bisa buat bagi Tuhan. Jangan sampai kita membatasi diri kita bekerja bagi Tuhan hanya karena orang lain. Iya, karena kita dengan Tuhan itu pribadi kita. Jangan sampai orang lain lalu menghalangi kita berkarya bagi Tuhan. Tunjukkan iman kita sebagai manusia ciptaan baru. Iya, jangan katakan, saya akan ke gereja nanti, tapi belum sekarang. Saya akan melayani, saya pasti akan melayani, tapi belum sekarang. Saya pasti akan bekerja bagi pembangunan, tapi belum sekarang. Jangan tunda waktu. Jangan tunda waktu. Karena kita tidak pernah tahu Tuhan membatasi hidup kita. Bapak Ibu, hidup ini sangat singkat. Hidup ini sementara. Kita di dunia ini hanya kontrak saja. Kalau Tuhan sudah batasi waktu kontrak itu, kita beralih, kematian menjemput, kita tidak tahu. Tinggal kita merenung, apakah yang sudah kita kerjakan bagi Tuhan? Bagaimana kehidupan kita? Oleh sebab itu, karena kehidupan yang singkat, kata Yakobus 4, hanya seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita tidak tahu nanti, besok, kita tidak tahu waktunya Tuhan. Selagi Tuhan masih berkenan, waktu perkenanan Tuhan masih ada. Tunjukkan iman kita, pegang perintah Tuhan, lakukan dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Karena apa yang kita lakukan, baik tidak baiknya, masing-masing kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, dan kepada kita pun yang akan menerima setiap upah dari setiap apa yang kita kerjakan. Mari kita punya perenungan dalam diri kita bersama-sama, bahwa waktu perkenanan Tuhan jangan kita tunda. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan tidak selalu ada. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita angkat pujian ini kepada Tuhan, mengingatkan kita
bahwa waktu yang Tuhan beri adalah kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk kita apa Bapak Ibu, saya saudara, lakukan agendanya Tuhan dalam diri kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pujian perenungan bagi setiap kami, bahwa hidup yang Tuhan beri sesungguhnya adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk kami sungguh menikmati waktu perkenanan Tuhan. Kami mengalami waktu perkenanan Tuhan. Kami mencari perkenanan Tuhan. Bimbingan Roh-Mu menuntun kami, agar hidup ini kami buktikan. Kami sungguh hidup damai dengan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami. Jalani hidup menjadi ciptaan baru, bahwa kami akan beri hidup kami ini untuk Tuhan pakai memuliakan Tuhan. Hidup menjadi berkat, Tuhan dipermuliakan. Sehingga saatnya Tuhan menjemput kami, kami akan didapati menjadi jemaat hamba yang setia, yang akan dibawa dalam kekekalan bahagia bersama Bapa di sorga. Terima kasih, bersyukur untuk firman-Mu. Tuntun kami dapat menerima, dapat menghidupinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Disilahkan kita duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Dipersilakan kepada jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam membawa tangguh pada hari ini. Mana sih namanya? Penatua Deborah, Bapak Yohanes Karimba, Ibu Diakonia Agustina, Ibu Juliwanti Dea, dan Ibu Sarni Bunga, dan Bapak Yance Kala. Dipersilakan untuk ke depan. Sambil persembahan dijalankan, sama-sama kita menaikkan pujian kita dari nyanyian Kemenangan Iman 239, Intan dan Permata. Engkau cari intankah guna tajuk Almasih,
Ingat dalam limbaan ada intan yang permai, intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu. Biar cari lalu bawa guna tajuk sultanmu. Jiwa yang telah sesat dariku sebab lemah, ada panggil dan seru sukarnya. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu. Biar cari lalu bawa guna tajuk sultanmu. Bawalah kepadanya intan yang disucikan dengan darah yang kudus hingga suci cemerlang. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu. Biar cari lalu bawa guna tajuk sultanmu. Terpujilah Engkau Allah kami, Allah yang kami kasihi dalam sepanjang kehidupan kami. Bersyukur untuk waktu yang indah yang Tuhan beri bagi kami bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pakai terus kehidupan kami untuk melayani Tuhan. Tolong kami sehingga kami terus mengasihi Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Mampukan kami untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami ditemui berkenan melakukan setiap perintah Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, memberkati sehingga boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami lakukan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, sehingga Tuhan terus memakai menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk waktu yang Tuhan beri. Kami diberikan kesempatan untuk memberi korban syukur kami melalui persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Memberkati persembahan yang telah kami beri boleh dipakai dalam ladang pekerjaan Tuhan. Memberkati setiap umat Tuhan yang telah memberi, bahkan kami semua, sehingga apa yang sisa bagi kami terus pakai untuk memuliakan Tuhan. Memberkati setiap umat Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu yang telah mengangkat pelayanan pada hari ini, sehingga Tuhan kembalikan kekuatan, Tuhan pulihkan, dan terus Tuhan pakai menjadi alat Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Allah beserta kita. Dia yang akan selalu menyertai kita setiap langkah hidup kita. Oleh sebab itu, izinkan Tuhan untuk selalu hadir dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan untuk berotoritas dalam kehidupan kita. Karena hanya bersama Tuhan kita aman dan ada damai sejahtera dalam setiap rancangannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan.
rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Sekali lagi kita katakan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Kekasih Tuhan, jalani hidup di waktu yang Tuhan karuniakan dengan sungguh. Waktu perkenanan Tuhan menjadi bagian Bapak Ibu Saudara. Jalani hidup damai dengan Allah, damai dengan sesama. Tunjukkan dalam keseharian kehidupan sebagai ciptaan baru. Dengan demikian, hidup berpaut pada firman-Nya, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini kekal untuk selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk.